Hola, sekarang kita mau lanjutin nih pembelajaran kita tentang Docker. Sesuai permintaan kalian ya, Bang. Butuh nih gue nih di kerjaan nih tentang Docker. Oke banget nih, gitu kan? Eh, Tolong bikinin dong bang, yang relasi antar kontainernya. Tolong bikinin dong bang, connect ke MySQL, ke Postgre gitu kan? Nah, jadi buat teman-teman yang belum ikutin video sebelumnya, gue sarankan untuk ikut video sebelumnya ya, belajar dasar tentang Docker Compose, ngejalanin aplikasi seperti Node.js atau Express.js, kemudian kita jalankan di atas Docker menggunakan Docker Compose. Nah, sekarang gue mau ngejalanin dulu nih kelanjutan dari yang sebelumnya ya, ngejalanin aplikasi Express.js nya dulu nih. Ini isi codingannya cuma hello world doang, 24 months ago, 2 tahun lalu. Nah, sekarang gue jalanin ya up minde supaya dia jalan di belakang, di background. Nah, ini udah terbuat. Cara ngeceknya gimana, udah jalan apa belum? Docker ps. Kita bisa lihat di sini statusnya up dengan port 80 80. Langsung aja deh kita akses di browser localhost 80 80. Nah, ini akan berisi codingan hello world yang udah kita buat di sini. Nah, sekarang kita mau menambahkan nih. Bang, gue mau connect ke database bang. Tambahin kontainernya dong bang. Terus kasih tahu hubungan antar kontainernya. Oke. Sekarang gue mau kenalin kalian ke Docker Hub. Jadi kalian bisa cari di Google Docker Hub. Docker Hub ini semacam tempat untuk kita ngeletakin image-image. Jadi baik itu official dari Docker yang bikin image, atau company yang bikin image, atau bahkan perorangan yang bikin image, kita letakkanlah di Docker Hub ini. Bang, gue mau nyari image MySQL dong. Cari aja MySQL. Nanti akan ada Docker official image, ada yang nggak official juga, ada versi-versinya, ada informasi berapa yang download dan berapa yang ngasih bintang. Bang, gue mau Postgres bang. Sama aja, Postgres akan muncul juga. Bang, gue mau MongoDB bang. Cari aja. Oke. Dalam kasus ini, gue mau database-nya MySQL dulu nih. Soalnya kemarin yang komen bilang MySQL dong bang. Oke. Di sini kalian bisa ngelihat ada teksnya, ada version 8031, 808 latest, dan beserta informasi-informasinya. Termaksud nanti settingan untuk menjalankannya di Docker. Perintahnya ya, komennya. Termasuk juga langkah-langkah kalau kita mau pakai Docker Compose. Ini konfigurasi di file YAML-nya. YML atau YAML, YAML. Nah, dia menambahkan kontainer ini untuk database, ini untuk adminer. Adminer itu semacam PHP MyAdmin, teman-teman. Atau tampilan UI dashboard untuk kita mengelola database MySQL kita. Si adminer ini sebenarnya nggak cuma MySQL, Postgre dan seterusnya. Nanti kita bakalan lihat. So, langsung aja dari informasi yang gue dapet di sini, dokumentasi yang gue dapet di sini, langsung aja nih gue bikin settingan YAML ya. Nah, kurang lebih gue bikin kayak gini. Jadi ada MySQL, nama kontainernya. Kita kan namanya MySQL, kontainer name-nya kita ganti jadi DB. Nama kontainernya. Image MySQL yang gue ambil dari image MySQL, image ini. Tapi gue ambil versi yang 80. Ngambil dari sini.
Nah, udah itu lanjutannya komennya gue bikin ini pengaturan dari MySQL-nya. Kalau mau bikin authentication, MySQL native password, ini pengaturannya aja. Yang kita bisa lihat juga dari sini. Ya, sama persis. Kemudian kalau ada error, kalau ada crash, kita mau restartnya always. Selalu di restart. Kemudian kita mau menambahkan variabel di environment, yaitu nama variabelnya MySQL root password yang value-nya isinya barbar. Ini berguna untuk default password untuk akun root pada database MySQL kita. Ini bisa diganti apa aja. Ini pun bisa diganti apa aja nama kontainernya. Yang kedua, namanya adminer. Container name-nya kita kasih nama sama, adminer aja. Boleh diganti juga boleh, cuma gue samain aja. Image-nya dari mana bang? Nama image-nya adminer. Cara nyarinya dari mana bang? Yang kayak tadi, Docker Hub loading. Internet tidak bersahabat. Nah, ntar ya, kita coba lagi ya. Docker Hub, kita klik, lagi ngedon. Nggak tahu lagi ngedon, nggak tahu kenapa. Ya udah, nanti teman-teman cek sendiri aja ya, percaya aja udah. Terus pengaturannya sama, kemudian kita set portnya. Nah, yang kiri adalah port yang masuk. Artinya dari luar ngakses ke dalam Docker itu pakai port 8081. Tapi di dalam Dockernya di set image ini menggunakan port 8080. Jadi gini teman-teman. Ini komputer kita. Ini Docker. Ya. Jadi dari komputer kita ngakses ke Docker, kita pakai portnya tadi 8081. Tapi di dalam Dockernya image itu diset sebagai port 8080. Begitu ya. Bisa nggak bang portnya disamain? Bisa. Misalnya dari luar ngakses 8080, di dalam Docker 8080, bisa juga. Yang jelas yang kiri ini akses dari luar ke dalam Docker pakai port berapa? Yang di kanan, di dalam Docker dia pakai port berapa? Jadi dalam hal ini adminer di dalam Dockernya pakai port 8080. Tapi kalau dari luar ngakses ke Docker pakai port 8081. Kenapa demikian? Gue bedakan karena port 8080-nya di dalam sudah dipakai di Docker. Nah, jadi gue bedakan di luarnya, dalamnya nggak apa-apa sama. Gak usah diambil pusing, gue pindahin aja ini langsung ke settingan Docker Compose YAML gue. Nah, teman-teman bisa lihat di sini aplikasi kita atau yang gue kasih nama web. Di sini di dalam Dockernya gue pakai 8080. Akses dari luar juga 8080. Tapi untuk adminer dari luar aksesnya 8081. Tapi di dalam Dockernya pakai 8080. Nah, ini nggak apa-apa karena mereka udah beda kontainer. Web punya kontainer sendiri, adminer punya kontainer sendiri. Tapi yang ininya nggak boleh sama yang kirinya. Karena ini port dari luar, dari komputer kita. Kalau sama nanti konflik. Karena komputer kita cuma bisa harus ngebedakan aplikasi satu port aja gitu. Nggak boleh dua aplikasi punya port yang sama. Tapi kalau di dalam Docker 8080 sama nggak apa-apa. Karena mereka terisolasi di masing-masing kontainer. Jangan dibawa pusing, langsung gue praktekin aja. Ini gue simpen. Kemudian gue jalankan perintah docker compose up min-d. Dia akan mendeteksi perubahan bahwa ada perubahan baru yaitu kontainer DB dan kontainer adminer. Nah, karena gue udah jalanin sebelumnya, dia langsung done. Kalau teman-teman belum, teman-teman butuh koneksi internet untuk ngedownload image-nya. Oke, tunggu aja sampai selesai. Kalau udah selesai akan done seperti ini. Kemudian jalankan docker ps. Sekarang kita punya 3 kontainer. Yang pertama Express.js, yang kedua DB, pakai image MySQL versi 8, yang ketiga adminer, pakai image adminer. Nah, dari luar kita ngakses 8081 untuk masuk ke adminer, 8080 untuk masuk ke web. Langsung aja kita coba 8080 ke web,
8081 ke adminer. Ini di adminer. Nah, Bang, database-nya bisa apa aja, Bang? SQLite, Postgre, Oracle, semua database, bahkan termasuk MongoDB dan Elasticsearch. Nah, cuma masih beta sama alpha ya. Sekarang kita connect pakai MySQL. Servernya namanya apa, Bang? Nah, nama servernya adalah nama kontainernya, yaitu DB. Username-nya apa, Bang? Root. Passwordnya apa, Bang? Si barbar ini. Root passwordnya. Kita coba masuk. Inilah database yang udah kita install di Docker kita, yaitu MySQL. Sekarang kita udah bisa bikin database deh. Misalnya namanya ExpressDB. Kita save. Maka sekarang kita punya database yang bernama ExpressDB. Udah deh, kita bisa bikin table, kita bisa konekin ke aplikasi kita. Kayak gitu. Coba dong, Bang, konekin, Bang, ke database itu. Nah, sekarang cara nguji bisa connect apa enggaknya, kita masuk dulu ke kontainer aplikasi kita, si web ini. Dengan cara lihat namanya di sini, di copy, jalankan perintah docker exec -it express.js web 1. Nah, ini nama kontainernya ya. Kemudian kita masuk pakai SH, sarjana hukum. Maksudnya shell ya. Nah, ketika udah masuk, kita bisa ls deh. Nah, ini kan codingan kita kan, aplikasi kita kan. Ada index.js, ada node modules, ada docker compose. Sekarang kita coba panggil database kita dari sini gitu ya. Nah, coba bisa nggak ya ngeping gini, ping db. Nah, kalau teman-teman lihat, ini berhasil manggil kontainer database atau kontainer MySQL kita dari dalam kontainer web. Artinya mereka sudah terhubung. Coba kita salahin ya, misalnya kita bukan ngeping db, misalnya kita ngeping wak-wak, pasti nggak ada. Tapi kalau kita ping adminer, nah bisa. Kita ping db, bisa. Artinya aplikasi kita udah bisa connect ke kontainer lain. Coba, Bang, buktiin, Bang, lu bikin index.js, connectin ke db. Nah, karena ini Express.js, gue cari cara Express.js connect ke MySQL. Nah, gue copy dulu codingannya ya. Nah, teman-teman harus install dulu MySQL, abis itu bikin file kayak gini. Ya udah, gue langsung coba aja ya. Caranya kita bikin di package JSON. Kita jalanin di sini aja dulu ya. Kita exit dulu. White. Oke lah, kita jalanin perintah ini di sini aja ya. Kita masuk ke kontainer yang tadi, kontainer aplikasi kita. Kita jalanin perintah install MySQL. Sambil nunggu loading, kita copy codingannya. Oke, sudah terinstall. Karena sudah terinstall, kita taruh di sini satu file aja ya. Connect MySQL connection. Nah, kita letakkan ke satu file aja lagi ya. Misalnya connect to MySQL.js. Nah, ketika udah, ini kita ganti hostnya jadi db, user dan root, passwordnya barbar. Database-nya apa tadi yang udah kita buat? ExpressDB. Nah, terus kita jalanin query sembarang aja. Select 1+1 as solution. Ini cuma buat ngecek dong bahwa kita connect ke database. Nah, sekarang kita exit dulu.
dan kita docker ulang, docker compose up ulang ya. Wait, kita bikin docker compose up kita down dulu aja ya, kita down si web. Udah kita down dulu deh semuanya. Oke, kita up ulang. Nah, coba kita masuk ke Container Express-nya. Oh, ini belum update ya. Kalau begitu kita build aja ya. Aku mau nge-build. Takut lama sih sebenarnya. Coba ya kita exit dulu ya. Internetku agak-agak soalnya. Oke. Kita masuk lagi. Kita docker compose up min build gitu aja ya. Sorry. Kita masuk folder dulu. Tadi keluar. Nah, kayak gini. Gue mau nge-build min build ini, maksudnya kita build ulang gitu loh. Nah, karena kalau nggak kita build ulang ya nggak efek tadi file yang baru kita buat ini. Udah ya. Sekarang kita masuk ke, nah ini udah masuk file nih. Kita docker exec, kita cek dulu ya udah masuk belum ya. Nah udah masuk ya, sama ya. Nah sekarang gua mau coba jalanin aja kali ya. Bisa nggak jalanin langsung kayak gini ya? Oh nggak bisa, nggak boleh loh. Berarti jalaninya bukan ini MySQL connection. Oke. Oh, gini aja deh. Ini kita masukkan ke index saja sebagai endpoint baru gitu ya. Connect DB gitu aja ya. Udah lama nggak coding Express, gue jadi agak lupa sih. Nah, ini require-nya kita taruh atas. Gitu. Terus console apa-apa. Nah, terus ini kayak gini. Ya kan? Nah ini kita resend aja. Connect to DB gitu aja ya. Udah. Kita build ulang ya. Keluar dulu dari kontainernya, kita build ulang. Nah kalau udah berhasil, kita mau masih loading. Nah kita mau akses. Ada error kah? Nah kalau ada error teman-teman bisa lihat di sini. Nah ini kan mati kontainernya nih. Nah bisa docker logs express.js MySQL. Oke. Kita coba nyalain lagi. Kenapa nih? Ada aja ya. Udah mau kelar malah meledak. Nah, kita lihat docker ps dulu. Oh, dia mati loh. Kenapa dia mati? Coba kita lihat lognya. Docker logs. No such container. Docker logs. Oh, salah. Nah, ini nih errornya nih. Cannot find module MySQL. Oh. Di sininya belum nambah sebenarnya. Masa nambahin manual sih, jelek banget. Gini. MySQL.
Jelek banget, harusnya nggak gitu ya, tapi nggak apa-apa, gue coba dulu aja. Oke, coba ya. Harusnya tuh gini nih teman-teman. Ini gue exit dulu ya. Nih harusnya gue install MySQL dulu di sini nih. npm install MySQL supaya dia nambah di sini nih di dependensinya. Sabar ya. Nah kan, setelah dia udah nambah di dependensinya sini, barulah kita bisa lanjutin step yang tadi. Docker compose min-d build. Nah, supaya ketika dilakukan perintah npm install di Docker, dia menemukan MySQL-nya. Oke. Nah, Docker ps. Nah, ini jalan semua ya tiga-tiganya ya. Kita lihat lognya dulu deh, biar jangan ragu. Nah, dia jalan di 80. Kita coba akses. Hello world-nya berhasil. Endpoint slash. Sekarang kita bikin endpoint slash connect db. Connect to db. Kalau kita buka konsol, nah dia ada error nih kayaknya nih. Nah, errornya bisa dilihat dari sini. Docker logs express.js. Kayak mana nih, kok nggak bisa tutup dia? Ya udah nggak apa-apa, abaikan aja. Nah, ini tulisannya unknown database express db. Kenapa? Karena database-nya tadi kebuat ulang. Barbar. Login. Nah, kehapus tadi kan, kita down dulu tadi. Nah, kita buat dulu database-nya si express db. Apa-apa ya, namanya belajar. Nah, kita coba apa? Kita coba restart aja ya. Docker restart web. Docker start web. Bisa kah? Ya udah gini aja deh, Docker compose up. Tapi nggak usah pakai build ya. Nah, ini buat naikin lagi aja, buat ngangkat lagi si webnya. Kita cek lognya. Udah jalan ya. Kita coba refresh. Boom. Connect db. Kita lihat lognya. Nah, min f itu artinya ngikutin ya. Nah, ini gue tulis, gue pisahin ya. Gue refresh. Lihat, the solution is 2. The solution is 2. Mana tadi the solution is 2? Bentar, gue ngecas dulu ya, takut mati mendadak. Selamat video gua. Nah, untuk menguji kebenarannya, kita bikin aja di sini table baru. Namanya table users. Kolomnya ID, auto increment, terus sama name aja gitu ya. Tipenya varchar. Save. Kenapa nih? Oh, ini dihapus saja. Save. Oh, ini lengthnya ya 20 lah. Save. Sekarang gue mau nambahin data. ID-nya 1, namanya Bambang. Yang kedua namanya Udin. Dah, cukup 2 data deh. Nah, ada Bambang, ada Udin kan. Nah, gue mau ganti query ini jadi select all from users. Nah, kita coba lagi. Docker compose up min-d. Udah. Kita coba lihat, refresh. Belum ubah ya. Karena dia nggak langsung auto ubah ya. Dia ada settingan sendiri teman-teman kalau mau langsung auto berubah. Cuma sementara gue down dulu aja ya. Docker container stop siapa namanya? Web. Nama webnya siapa? Nama kontainernya? Nah, ini Express Web 1.
Nah, sudah kita stop. Kita bisa drop nggak ya? Oh, nggak ada, adanya stop doang ya. Ya udah, coba kita up lagi. Up min d build. Kita build ulang aja lah ya. Nah, kita lihat lognya. Jalan ya. Kita refresh. The solution is undefined. Oh, ini kita lupa ganti loh. Browse saja, browse. Nah, kita jalanin ulang. Ada aja. Jalanin ulang lagi. Bang, ada nggak caranya biar setiap kali perubahan dia langsung otomatis, nggak usah build ulang? Ada, nanti ya di video selanjutnya. Kita logs, kita refresh lagi. Nah, kita lihat the solution is Bambang dan Udin. Coba bang, tambah satu data lagi bang. Boleh. Gimana cara nambahin data? Jamal. Kita refresh lagi ya. Jamalnya nambah gak? Nambah ya. Kita hapus bang, Udin. Ya udah, hapus lah. Yes. Refresh bang. Oke. Hilang ya Udinnya. Gitu. Jadi kurang lebih intinya kita menambahkan kontainer baru, yaitu database kita MySQL dan adminer untuk melihat. Kemudian kita konekin web kontainer ke MySQL kontainer. Gitu. Kalau mereka udah connect, ya udah, teman-teman bisa dari aplikasi bisa ngelakuin query, bisa ngelakuin insert data, select data, dan seterusnya. Kurang lebih nyampe situ dulu. Udah panjang banget videonya. Nah, nanti ini link reponya gue kasih kalau diperlukan. Oke, thank you. Sampai jumpa di video berikutnya.